Selamat pagi anak-anak kami semua. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang cara belajar efektif dan efisien. Nama Ibu Dr. Anda Erna Suryani, mengajar bidang studi biologi di kelas 10 IPA 1, 2, 3 dan di kelas 12 secara keseluruhan untuk IPA. Baiklah, kita akan memulai materi kita hari ini. Selamat datang di kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Siantar. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah dan hari ini kita masuk kepada belajar efektif. Belajar efektif adalah suatu proses belajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tips-tips untuk belajar: membuat perencanaan yang baik. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Membuat catatan dengan rajin. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Jenis-jenis catatan bisa berupa rangkuman, kumpulan rumus, peta konsep. Ini ada satu contoh peta konsep. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Di sini maksudnya belajar kelompok dengan cara melakukan kegiatan secara daring. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar bisa tertular pandainya. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijadwalkan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan pekerjaan setelah melakukan kegiatan. Menjadi aktif, bertanya, dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawaban yang diberikan. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita menjadi curang dan pembohong. Kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Cari seseorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Memiliki niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat,
Yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, teman, dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita di tengah raya bukan, ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi melakukan kegiatan belajar. Sharing practice, latihan dan latihan, itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kita mengerjakan dan memahami soal, maka semakin terbiasa pula dalam mengerjakannya. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan ataupun memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam suatu waktu. Jadi kita harus tetap fokus kepada materi yang diberikan kepada kita. Berdoa. Jangan lupa banyak berdoa. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Menggunakan media dan sumber yang relevan. Cobalah untuk mencari hal yang terkait, kita pelajari dengan menggunakan berbagai sumber, tidak hanya dari satu buku saja, bisa menggunakan internet, koran, buku yang lain, majalah, dan banyak lagi. Demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan kamu semua dapat melakukannya dan memilih mana yang menurut kamu sesuai dengan kondisi kamu. Selamat siang dan terima kasih.